Kira-kira bagaimana ya caranya biar kita tuh tahu orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut benar-benar berintegritas. Sementara kan kalau misalkan kita mau cari dari media, belum tentu media tersebut bisa dipercaya seperti itu. Rugi banyak ya. Nanti kita tanya Pak Lo pernah nggak seperti itu kan? Ya, kita udah tahu. Jangan-jangan kita ini orang rugi semua. Jadi satu-satunya orang yang untung cuma Pak Lo di sini nih. Itu banyak hal yang memang ini bias ya, dalam ilmu keperilakuan keuangan disebut bias investasi, bias psikologi. Kita tahu itu seperti benar tapi tidak benar. Nah itu, nah kita belajar nih bagaimana yang benar itu. Beliau hidup sederhana, kemudian rendah hati. Itu saya bilang tadi itu, Pak Perminas nanti kalau dijemput ya mahasiswa aja yang jemput gitu. Pakai Avanza aja Pak, tidak usah yang mewah-mewah gitu. Wah luar biasa. Kita ini sedikit uang tapi yang kita pakai mewah-mewah. Banyak uang malah sederhana. Lah ini udah jelas sudah kan. Mana yang kaya, mana yang miskin udah jelas. Nah ini kita gali nanti Bapak Ibu. Untuk itu kita akan kita akan menyambut beliau. Sekali lagi kita beri aplaus ya untuk Pak Lo. Silakan nanti Pak Lo untuk menyampaikan hal-hal sekitar 1 jam ya, 1 jam. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, dari para, saya tidak tahu investor atau trader begitu. Ya silakan nanti bertanya. Silakan Pak Lo, kita beri. Yang saya hormati Dr. Perminas Pangeran, Dekan Fakultas Bisnis UKDW. Yang saya hormati Pak Irfan, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia di Jogja ya, di Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Bisnis UKDW. Yang saya hormati mahasiswa, mahasiswi, Bapak Ibu, para investor yang hadir pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Bapak Dr. Perminas Pangeran, Dekan Fakultas Bisnis UKDW yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan materi how to be a wise and smart investor in amidst uncertainty, di dalam menyampaikan bagaimana menjadi seorang investor yang bijak dan cerdas di dalam kondisi yang tidak menentu. Saya pikir Warren Buffett adalah orang yang paling bijak dan paling cerdas di dunia ini ya. Dan juga orang yang berintegritas. Coba dimunculkan materinya. Next. Ya. Kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar ya, karena dia seorang yang bijak, seorang yang cerdas, seorang yang smart. Ya. Mengapa saya tidak munculkan misalnya George Soros? Ya. Beliau terkenal sebagai seorang spekulan, ya, spekulan valuta asing, ya, katanya pernah membobolkan Bank of England, ya. Tahun 97 pernah berspekulasi valuta asing di Asia Tenggara sehingga banyak negara-negara di Asia Tenggara yang mengalami krisis termasuk negeri kita ya. Karena perbuatannya mungkin ya membuat berjuta-juta rakyat hidupnya menjadi sengsara ya, itu tidak patut jadi contoh. Yang kedua juga ada yang orang terkenal namanya Peter Lynch, dia seorang fund manager yang sangat terkenal ya, dengan bukunya One Up on Wall Street, Beating the Street dan Learn to Earn ya.
Tapi sayang ketika dia tidak lagi jadi fund manager di Fidelity, namanya hilang, ya, hilang. Dan kepemilikannya di perusahaan manapun tidak ada, ya. Jadi dia pun tidak bisa jadi contoh, ya. Ada lagi yang terkenal di dunia namanya Robert Kiyosaki, ya, yang mengajarkan agar membeli properti, ya, dengan hutang, ya. Kemudian propertinya disewakan, dapat uang sewa buat cicil hutang bank, ya. Tapi ternyata terjadi subprime mortgage di Amerika, ya. Semua yang sewa tidak ada, cicil nggak bisa, cicilan akhirnya membuat kredit macet di bank-bank di Amerika, ya. Jadi satu-satunya orang yang bisa jadi contoh kita, ya, orang yang berintegritas, ya beliaulah yang uangnya tembus 100 miliar dolar, ya. Kalau dikalikan 15.000 jadi 1.500 triliun, ya, 1.500 triliun. Adik-adik mahasiswa, jangan sampai tidak mengenal bursa saham, ya, karena di situ ada uang yang besar sekali, ya. Warren Buffett hanya berinvestasi di bursa saham bisa memiliki uang kekayaan sampai 100 miliar dolar, ya, 1.500 triliun. Jadi kalau adik-adik mahasiswa tidak tahu tentang bursa saham, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, jangan pernah melupakan bursa saham, ya. Coba kita lihat wisdom yang pertama dari Warren Buffett yang bisa membuat seorang investor menjadi kaya, ya. Next. Bisa digedein gambarnya, di zoom, nggak bisa, ya. Nah itu di zoom, ya. Dia bilang wisdom dari pertama, dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Saya tidak pernah berinvestasi yang saya tidak mengerti. Dia bilang never, never. Never artinya tidak pernah. Pernah. Ya. Tapi mayoritas investor saham di Indonesia, dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia hanya mendengar dari kawan-kawannya, rekomendasi temannya, dari pialangnya, dari influencer. Dia tidak tahu apa yang dia beli kucing dalam karung. Itulah tadi Pak Perminas bilang, semuanya jadi nyangkuter. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli kucing dalam karung, ya. Dia beli Mercy seharga bajai, ya rugilah. Tapi Warren Buffett kasih kita wisdom hari ini, never, nggak pernah dia beli sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Bagaimana sih kita bisa tahu tentang perusahaan tersebut? Ya. Baca annual reportnya, baca laporan keuangan, annual reportnya, ya. Saya banyak ketemu sarjana akuntansi membeli saham tidak baca laporan keuangan. Makanya hasilnya juga nyangkut juga. Ya. Di dalam annual report kita bisa tahu siapa si pengendali perusahaan, siapa direksi dan komisarisnya, siapa pemegang saham mayoritasnya. Apakah mereka orang yang berintegritas, orang yang jujur, atau orang yang tidak berintegritas, orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Sangat berbahaya kalau kita membeli saham perusahaan publik, pengendali, direksi dan komisarisnya orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Uang perusahaan dia bisa ambil, ya, dengan 1001 cara. Ya. Kita hanya di luar hanya menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya.
integritas dan kejujuran adalah nomor satu. Ya. Tadi Pak Perminas udah bilang, UKDW itu pilar yang pertama adalah integritas. Pak. Jadi ketika kita membeli saham perusahaan publik, pemilik, pengendali perusahaan, direksi dan komisaris harus orang berintegritas loh, orang yang tidak jujur. Ya. Seperti prinsip pilar dari Pak Perminas tadi baca UKDW. Ya. Kalau orang itu tidak berintegritas, tidak jujur mereka, jangan pernah beli. Ya. Kalau uangnya tidak mau habis, jangan pernah beli, nanti uangmu habis. Yang kedua, di dalam annual report kita bisa tahu bidang usahanya apa. Ya. Apakah bidang usahanya bagus atau jelek, atau biasa-biasa saja. Ya. Perusahaan yang jelek, jangan pernah beli. Perusahaan yang biasa-biasa juga tidak usah beli, kita hanya beli perusahaan yang bagus dan cuannya besar. Ya. Perusahaan yang cuannya ake, ya, cuan besar. Kemudian kita juga lihat di annual report itu, di laporan keuangan kita bisa tahu penjualannya berapa, ya, laba operasinya berapa, laba bersihnya berapa, laba per sahamnya berapa, ya. Price earning ratio-nya berapa kali. Ya. Kita bisa tahu berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, berapa nilai buku per saham, berapa price to book. Ya. Kita juga bisa lihat dari laporan keuangan berapa kasnya ada berapa, bagaimana dengan piutangnya, bagaimana dengan inventorinya, bagaimana dengan uang mukanya. Itu pos-pos itu ketiga bisa bodong, ya bisa bodong. Ya. Inventory, piutang, uang muka. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati. Ya. Apalagi sama sekali kita tidak baca laporan keuangan, lebih kita buta sama sekali. Ya. Ini wisdom yang pertama dari Warren Buffett yang bisa bikin kita kaya. Peringatan, ya. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Mau kaya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Next. Wisdom yang kedua yang bisa bikin kita kaya. Be fearful when others are greedy and be greedy when the others are fearful. Ya. Takutlah ketika yang lainnya serakah dan serakalah ketika yang lainnya takut. Ya. Kata ini sederhana tapi bisa bikin kita kaya. Kata ini sering kita dengar tapi tidak kita lakukan, hanya dengar saja. Ya. Ketika orang takut, kita ikut takut. Kita punya teman sembilan-sembilannya takut, kita ikut takut. Ya. Warren Buffett bilang apa? Ketika kita punya teman 10-10nya takut, kita harus serakah. Ketika COVID 3 tahun yang lalu, ya, IHSG kita turun 3.900, semua murah, dijual murah. Ya. Semua takut beli. Dunia seperti mau kiamat. Ya. Jalanan sepi, nggak ada orang. Ya. Sepi pada takut keluar. Ya. Nah, gampang ya kata-kata ini ya. Apalinya gampang, lakukannya susah loh. Ketika COVID semua orang takut, IHSG 3.900. Berani nggak you beli? Wah, kalau beli saham-saham 3.900, wah sekarang jadi Wong Sugi, kekayaannya berlipat-lipat naik. Ingat, wisdom nomor 2 yang bisa bikin kaya yang sederhana.
gampang diingat, gampang dimengerti, tapi susah dijalanin. Ya. Susah dijalanin. Teman-teman kita semua ketakutan, kita ikut takut. Padahal ketika semua orang takut, semuanya murah. Kita beli apa-apa murah, kita beli nanti pelan-pelan membaik. Harga sahamnya naik lagi ke 7.000 IHSG. Kita jual, wah kita dapat keuntungan yang banyak. Ingat ya, ketika yang lain takut, beli. Ketika yang lainnya serakah, beli. Kita yang jualan. Itu yang bisa bikin kaya. Ya, next. Ingin sukses jadi investor saham, jadikan membaca sebuah kebiasaan. Turunin kata-kata Warren Buffett aja yang kita baca. Di bawahnya. Itu Warren Buffett bilang, I just sit in my office and read all day. Ini juga wisdom, kunci keberhasilan dari Warren Buffett. Ya. Apa yang Warren Buffett tiap hari kerjakan? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Dia hanya duduk di kantornya dan membaca sepanjang hari. Ya. Apa yang dia baca? Baca koran, baca annual report, baca laporan keuangan, baca berita-berita di CNBC, di Bloomberg, ya, dia membaca setiap hari. Dia tidak membeli kucing dalam karung. Dia membaca, dia sangat tahu sekali apa yang dia beli. Membaca adalah jendela dunia. Ada pepatah bahasa Mandarin berkata demikian, Suli ziyu huang jing u, artinya suli di dalam buku, huang jing emas, u dari u, se dari rumah, di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Warren Buffett, tiap hari, all day, read all day. Hey, mahasiswa-mahasiswi UKDW, Fakultas Bisnis UKDW, permisi tanya, berapa jam sehari Anda membaca? Berapa jam sehari Anda belajar membaca? Pelajaran kuliah, mata kuliah. Atau belajar hanya ketika besok mau ujian? Malu sama Warren Buffett yang sudah tua. Dia masih baca setiap hari, read all day. Pantas kalau dia jadi orang yang terkaya di dunia. Karena apa? Dia membaca setiap hari. Saya pun setiap pagi jam 6 saya mengambil koran 4 di rumah saya. Saya duduk di taman, baca koran dengan secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari. Ya. Mahasiswa-mahasiswi udah gak bakalan langganan koran. Bayar cukup mahal 900.000. Ya. Bacanya di HP aja yang gratis berita. Saya masih langganan, habis udah hampir 40 tahun baca koran masa berhenti, tanggung. Biarin dah. Cuman 900.000 sebulan, tapi kan kalau ada berita yang bagus kasih cuan bermiliar-miliar, kan ya nggak apa-apa lah. Kan kadang-kadang di media sosial nggak ada, adanya di paper koran. Saya baca laporan keuangan, saya baca buku-buku saham, di situ di taman saya membaca dan berpikir ya. Dari jam 6 sampai jam 9. Jam 9 mulai perdagangan saham. Ada saham yang saya mau beli, saya beli saham. Ya.
Ada saham saya yang udah cuan banyak, saya mau jual, saya jual saham. Itu waktu dari jam 9 sampai jam 4.15. Setelah jam 4.15 saya biasanya karena work from home ya, tinggal naik aja ke atas, tinggal tidur, nyalain AC ya, tidur. Mungkin 1-2 jam, ya, antara 1-2 jam saya tidur. Kemudian mandi, makan, apa yang saya lakukan? Reading and thinking lagi, membaca dan berpikir lagi, ya baca. Membaca kapan waktunya yang tepat? Bangun tidur, ya. Bukan ketika kita malam udah kelelahan, terus kita baca, oh jadi obat tidur, makin cepat tidur ya kalau kita membaca. Kalau kita membaca ketika malam hari udah kecapean, jadi obat tidur, langsung tidur ya. Kapan waktunya baca? Pagi hari ketika kita bangun, ketika sore saya habis tidur bangun, saya otaknya bersih, baca enak. Ya. Baca website Bursa Efek Indonesia, ada banyak aksi-aksi korporasi, mungkin ada sehari 300 pengumuman, baca satu-satu ya, yang menarik dibaca, yang menarik yang nggak usah dibaca. Yang perusahaan-perusahaan sampah yang nggak usah dibaca ya. Yang menarik-menarik aja, yang perusahaan bagus dan murah yang kita pelajari, aksi-aksi korporasi. Bisa lihat juga setiap hari transaksi, oh saham ini siapa aja sih yang beli, siapa yang jual, ya bisa lihat. Tapi yang menarik aja, yang tidak menarik nggak usah ya. Baca lagi sampai jam 12 malam, saya tidur biasanya ya, rutin tiap hari seperti itu. Dari pagi, I just sit in my office and read all day. Itu kunci keberhasilan dari Warren Buffett ya. Membaca, next. Kamu masih ada, yang bahasa Inggris aja, itu bukan kata-kata Warren Buffett. Bawahnya mungkin, atas apa bawah ya? Coba lihat. Nah itu. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with 160 IQ beat the guy with 130. Kamu nggak perlu jadi seorang ilmuwan roket ya, karena investasi bukan permainan yang pinter ngalahin yang kurang pinter. Ya. Jadi berinvestasi di bursa saham itu sangat mudah ya. Hanya baca laporan keuangannya, lihat untungnya berapa price earning ratio-nya, berapa price to book-nya ya. Sangat mudah sekali ya. Cukup lulusan SD saja. Jadi kalau tamat dari perguruan tinggi, ilmunya ketinggian ya, ketinggian. Udah terlalu hebat, pasti sangat mudah bagi seorang lulusan perguruan tinggi karena syaratnya hanya tamatan SD saja bisa ya. Cukup dia hanya tahu tambah, bagi, kurang, kali dan persentase, itu saja ya. Kalau adik-adik mahasiswa mau jadi seorang investor pasti bisa karena syaratnya hanya lulusan SD. Lulusan perguruan tinggi pasti bisa dengan mudah ya. Karena di perguruan tinggi kan kita belajar integral, diferensial, sinus, kosinus kita baca, kita belajar. Di bursa saham hanya perlu tambah, kurang, bagi, kali dan persentase. Itu jadi investor yang hebat. Ini ilmu menjadi kaya. Ya. Hampir semua manusia di dunia ini ingin menjadi kaya. Ingin. Tapi sayang perguruan tinggi. Kita sekolah dari SD sampai tamat perguruan tinggi. Tidak ada kuliah menjadi kaya. Ya, tidak ada. Ya. Di seluruh dunia mungkin. Dari SD sampai tamat perguruan tinggi, tidak ada mata kuliah bagaimana menjadi kaya. Hari ini saya sampaikan bagaimana menjadi orang yang kaya.
Next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Itu kata-kata Warren Buffett ya. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang dari orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Kalau kita jadi orang yang tidak sabar, hati-hati. Uang kita, harta kita bisa pindah ke kantong orang yang sabar. Bukan dicuri, bukan, tapi melalui bursa saham. Ya. Karena dia perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Ya. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak, ya. Sering mendadak ujiannya. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak sabar menahan amarah. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Kalau Anda sabar menahan amarah, Anda akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Ingat. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Hati-hati kalau tidak sabar, uangmu pindah, hartamu pindah ke orang yang sabar. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Portofolio kita itu berubahnya sedikit. Ya. Kami mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada aktif. Ya. Gak pernah dengar ya. Yang kita dengar kalau kita mau kaya itu harus kerja keras, dan kerja keras. Ya. Hanya orang yang bijak dan pintar, dia bisa mendapatkan uang lebih banyak ketika dia ngorok daripada dia aktif. Kenapa kita diajarkan untuk kerja keras, dan kerja keras? Karena kita tidak punya saham wonderful company, jadi kita harus kerja terus kerja terus. Untuk membiayai hidup kita, ya, kita harus kerja. Tapi kalau orang yang sudah memiliki saham wonderful company, gak usah kerja. Dia ngorok tambah kaya. Karena perusahaan wonderful company itu bisa menjadi mesin pencetak uang buat dia. Jadi mesin pencetak uang buat dia. Ya. Berapa hari yang lalu, tanggal 9 ya, sekarang tanggal berapa ya? 17 ya, tanggal 9. Saya baru terima dividen dari satu perusahaan 45 miliar dividennya. Saya kerja di situ? Enggak kerja. Yang kerja di situ direksi, komisaris, manajer dan seluruh karyawan. Saya enggak kerja. Tapi mereka kerja keras sampai perusahaan menghasilkan untung yang besar. Ketika perusahaan untung besar, keuntungan perusahaan buat yang kerja atau buat yang tidur? Buat yang gak kerja, yang tidur. Karena saya punya saham. Pemegang saham mempunyai otoritas tertinggi karena dia adalah pemilik perusahaan. Dia kerja gak kerja juga gak apa-apa, mau tidur seperti saya gak apa-apa. Tapi perusahaan untung buat saya. Bukan buat kamu yang kerja ya. Enak ya, jadi seorang pemegang saham, dia punya otoritas tertinggi loh.
Direksi, komisaris, manajer, dan seluruh karyawan bisa dipecat. Pemegang saham bisa dipecat nggak? Nggak bisa. Karena dia punya otoritas tertinggi, dia adalah seorang pemilik perusahaan. Yang bekerja di satu perusahaan, direksi, komisaris, manajer, dan seluruh karyawan kerja keras. Sampai perusahaan menghasilkan laba yang besar. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang besar, untuk mereka atau untuk saya yang nggak kerja? Untuk saya. Mau jadi karyawan atau mau jadi pemegang saham? Itulah Warren Buffett. Dia bilang dia ngorok aja dapat hasil uang lebih karena dia punya saham wonderful company yang berfungsi sebagai mesin pencetak uang buat dia. Next. Nah itu. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ya. Jauh lebih baik membeli wonderful company di harga yang wajar daripada perusahaan yang biasa-biasa di harga yang murah. Ini ilmu tingkat tinggi loh. Banyak orang kaya nggak ngerti ini loh. Masih beli perusahaan jelek, jangan perusahaan biasa, perusahaan jelek juga dibeliin. Ya. Ini ajaran wisdom yang sangat hebat dari Warren Buffett. Ya. Jauh lebih baik beli wonderful company daripada di harga wajar daripada beli perusahaan yang biasa-biasa di harga yang murah. Ketika dia mahasiswa di Columbia University di New York, dia belajar dari dosennya namanya Benjamin Graham. Ya. Dia belajar apa dari Benjamin Graham? Dia belajar beli discount stock, saham murah. Dosennya mengatakan kalau satu saham, harga saham diperdagangkan dari 2/3 nilai buku, udah tuku aja, dibeli aja. 2/3 dari nilai buku, itu diajarin. Ya. Terus Warren Buffett membeli saham diskon, nggak salah, ya nggak salah beli saham diskon. Tapi ketika dia membaca buku Common Stock and Uncommon Profit, ya, dia baca di situ tentang wonderful company, ya. Karangan dari Philip Fisher. Ketika dia punya partner Charlie Munger yang lebih tua dari dia, wakilnya, juga selalu mengingatkan dia tentang wonderful company. Akhirnya dia sadar, ya. Dia nggak mau beli company yang biasa-biasa lagi. Apalagi company yang jelek, yang biasa meskipun diskon nggak mau. Dia lebih baik, dia bilang, far better, jauh lebih baik, far better. Membeli wonderful company. Ya. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold, put out the bucket not the timber. Ini juga wisdom dari Warren Buffett yang bisa bikin kita kaya. Dia bilang kesempatan itu datangnya jarang. Ketika hujan emas, ambillah ember, jangan gayung. Kalau hujan emas itu, kesempatan itu datangnya jarang. Ketika dia hujan emas, serok semua, ambil semua. Jangan pakai gayung yang kecil, jangan. Ini wisdom yang bisa bikin kita kaya. Contohnya yang dekat aja ketika COVID semua saham murah. Itu di bursa sedang terjadi hujan emas ketika IHSG 3.900. Borong semua dengan uang yang ada. Ya. Jangan cuma beli sedikit-sedikit, jangan. Ini yang membuat Warren Buffett memiliki kekayaan 100 miliar dolar. Ya. Ketika ada hujan emas di bursa, dorong semua uang yang ada. Tahun 2008 dia dorong semuanya. Ketika saham ancur-ancuran,
dia beli saham Bank of America, dan lain-lain. Ya. Ingat, Warren Buffett punya wisdom yang bisa bikin kita kaya. Next. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Di seluruh dunia mengatakan bahwa saham itu high risk, high gain. Ya, resikonya besar, keuntungannya juga besar. Seluruh dunia mengatakan demikian. Tapi Warren Buffett bilang resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Orang yang tahu dia bisa membeli saham perusahaan yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu, orang yang baru, dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Orang yang tahu dia bisa membeli saham Mercy seharga bajai. Tapi orang yang tidak tahu dia bisa membeli bajai seharga Mercy. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Next. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Diversifikasi adalah untuk melindungi ketidaktahuan kita. It makes little sense, sangat tidak masuk akal kalau kamu tahu apa yang kamu lakukan. Ya. Pakar-pakar keuangan di dunia ini mengajarkan diversifikasi. Ya. Kalau engkau punya uang, taruh di deposito 20%, 20% beli properti, 20% beli saham, 20% beli obligasi, 20% beli emas dan lain-lain. Ya. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, Anda boleh berdiversifikasi. Sekolah-sekolah bisnis di dunia ini pun mengajarkan diversifikasi. Ya. Don't put all eggs in one basket. Jangan taruh telurmu dalam satu keranjang. Tapi Warren Buffett bilang, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. It makes little sense if you know what you are doing. Tidak masuk akal. Kalau Anda ketemu saham Mercy seharga bajai, masa belinya sedikit? Diversifikasi, belinya sedikit, gak masuk akal. Kalau Anda menemukan Mercy yang dijual harga bajai, dorong semua uangnya yang ada. Ya. Mercy yang dijual harga bajai, di dunia nyata tidak ada orang yang bodoh mau menjual Mercy-nya seharga bajai. Tapi di bursa saham ada, banyak orang bodoh di sana. Tetapi ingat, bajai yang dijual di harga Mercy lebih banyak. Tapi banyak orang bodoh yang membeli Mercy, bajai yang dijual seharga Mercy. Jadi kita diversifikasi itu kata Warren Buffett untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, tidak masuk akal. Kalau kita punya di depan ada Mercy yang dijual harga bajai, masa kita beli sedikit, dorong semua uang kita. Ya. Warren Buffett tidak sembarangan ngomong. Ya. Dia punya saham Apple, wonderful company. Nilainya berapa tahu satu saham? Ada yang tahu berapa? Dia beli satu saham 160 miliar dolar. Kalau dikali 15.000 itu 2.400 triliun dibeliin satu saham loh, Apple. Enggak pakai diversifikasi. 2.400 triliun itu 47% dari portofolio dia di satu saham.
ketemu perusahaan wonderful company dorong ya. Nggak bisa beli yang lain. Satu hari saya ketemu property agent ya, karena dia property agent kan duitnya nggak banyak kan ya, namanya juga property agent. Nanya saya, Pak boleh beli saham apa? Saya sebut saham buat dia. Dia bilang gini, kurang Pak 3 saham dong. Aduh, dalam hati saya duit lu nggak banyak aja minta 3 saham, udah saya kasih tahu saham, udah saya bilang aja duit cuman seupil aja minta 3 saham. Saya bilang gitu. Warren Buffett beli 1 saham 2.400 triliun saham Apple. Coba cek di Google. Sisanya baru saham-saham yang lain. Next. Successful investing takes time, discipline and patience, no matter how great the talent or effort. Something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu perlu waktu, takes time. Ya. Discipline and patience. Ya. Perlu waktu, disiplin dan kesabaran. Ya. Kalau kita mau tanam kelapa sawit, ya, baru berapa tahun dia bisa menghasilkan? 4 tahun loh, baru bisa menghasilkan loh. Lama. Investasi kalau mau, soalnya di Jawa jarang ya kelapa sawit, biasanya di Sumatera, Kalimantan banyak kelapa sawit. Itu tanam kelapa sawit butuh 4 tahun untuk dia bisa menghasilkan. Apalagi tanam pohon duren lebih lama ya. Tapi kita mau beli saham mau cepat-cepat menghasilkan ya. Warren Buffett bilang, takes time, perlu waktu ya, perlu disiplin dan kesabaran untuk memiliki investasi yang berhasil. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Kamu akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ketika ekonomi sedang baik, semuanya baik-baik, ya semuanya cakep-cakep, baik-baik, nggak ketara. Yang busuk sama yang baik nggak ketara, ya. Semuanya baik. Tapi kedatang COVID, baru kelihatan siapa yang buruk, siapa yang baik, siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur, siapa yang berenang pakai pakaian dan yang tidak berpakaian. Ya. Waktu sebelum COVID semuanya hebat-hebat, bonafit. Begitu COVID datang, si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar, si E gagal bayar. Ketika lagi sulit, baru kelihatan belangnya semua. Ketika semuanya lagi bagus semuanya nggak kelihatan. Ya. Next. I am not interested in cars and my goal is not to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Dia bilang, mau jadi orang yang jadi Wong Sugi? Warren Buffett bilang apa? I am not interested in cars. Saya tidak tertarik dengan mobil. Dan my goal is not to make people envious. Saya tidak mau bikin orang lain iri. Ya. Tapi kita paling suka naik mobil mewah, ya pamer supaya kelihatan kaya. Ya. Kalau bisa utang, leasing, cicil-cicil juga belain punya mobil. Ya. Bikin orang lain iri. Ya. Tapi Warren Buffett nggak mau bikin orang lain iri. Ya. Naik mobil biasa saja. Ya.
punya mobil itu ada penyusutan loh. Ada penyusutan, jangan enak loh. Ada kos yang harus dibayar. Kalau ada yang mobil naik mewah, ya saya biarin aja. Saya bilang, wah depresiasinya pasti gede nih. Tiap tahun mobilnya nilainya turun. Ya. Berujung jadi besi tua nantinya itu mobil, beli mahal-mahal. Ya. Bukan hanya bisa bikin iri orang, tapi juga bisa dirampok. Orang pikir di dalam orang kaya, padahal enggak, mobilnya boleh nyicil. Masih nyicil sama leasing. Kebetulan saya juga pemegang saham terbesar nomor 3 di Klipan Finance, khusus banyak cicilin mobil bekas dan mobil baru. Tapi kalau kita punya uang, kita belikan saham, harganya makin tahun makin naik, makin tahun makin naik. Tidak seperti kita beli mobil, makin hari makin turun dan makin turun. Kalau kita misalnya, ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini cuma contoh aja ya. Contoh saja. Ya. BCA waktu go public tahun 2000, harga sahamnya 1.400. Sekarang dia udah split jadi 40. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 40. Kali 9.000 aja. Udah 360.000. Kalau kamu beli mobil nilainya turun. Kalau kamu beli saham BCA dari 1.400 sekarang 3.600 loh. Kalau kamu beli 1,4 miliar, 1 juta saham. Perlu kerja keras? Enggak. Apa yang harus dilakukan? Tidur. Uangmu yang 1,4 miliar ini 1 juta saham, hari ini jadi 360 miliar loh. Beli mobil yang beli Lexus itu 1,4 miliar. 23 tahun kemudian tinggal berapa tuh harganya? Kamu beli saham BCA jadi 360 miliar loh. Ini bukan halusinasi, bukan hayalan, ini kisah nyata yang terjadi di BCA. Tapi bukan rekomendasi membeli atau menjual ya, cuma contoh soal saja. Kalau saudara beli turun, jangan salahin saya, ini cuma contoh doang. Next. Ini bagus loh ini. Wall Street is the only place that people write to in a Rolls Royce to get advice from those who take subway. Wall Street adalah satu-satunya tempat orang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Artinya apa? Wall Street itu satu-satunya tempat di dunia ini orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari naik subway. Artinya apa? Orang kaya ingin lebih kaya minta nasihat investasi sama orang yang miskin. Kan keliru. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih kaya harus bertanya minta nasihat investasi dari orang yang lebih kaya dari kita, itu baru benar. Saya pernah tinggal di Wall Street ya. Karena saya seorang pemain saham, investor saham. Saya mau jalan-jalan ya. Tinggal di Wall Street, tinggal di dekat Wall Street sana. Di Wall Street percis bawahnya ada subway. Kalau kita naik subway di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, di China dan mana-mana. Wah enak, bersih. Ya. Seperti naik subway itu seperti dari bandara ke stasiun di Jogja cuma bayar 20.000 ya. Tapi tahu nggak subway di New York itu seperti apa? Saya begitu masuk, saya keluar lagi loh. Tempatnya menyeramkan. Menyeramkan. Karena apa menyeramkan? Subway-nya sudah dibangun 100 tahun yang lalu, jadi berkarat-karat banyak. Ya keretanya sih bagus ya, tapi karena udah keluar, tapi lama-lama udah naik subway aja dah, lebih mudah, lebih murah segala ya. Keretanya nggak apa-apa bagus, cuman
Dalamnya Subway itu yang menyeramkan karena sudah didirikan 100 tahun yang lalu ya, jadi berkarat banyak. Ingat ya, harus minta nasihat investasi kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ya. Jangan orang kaya ingin menjadi lebih kaya minta nasihat investasi dari yang naik Subway. Ya. Jangan kita naik Mercy minta nasihat investasi dari yang naik busway. Di Jakarta banyak busway. Next. To invest successfully, you need not understand beta, efficient market, modern portfolio theory, option pricing, or emerging market. You may in fact be better off knowing nothing of this. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Warren Buffett. Ya. Investasi yang sukses itu, turunin lagi. Nah, nggak perlu mengerti beta, efficient market, ya. Modern portfolio theory, option pricing, emerging market. You may in fact be better of knowing nothing of this. Lebih baik nggak tahu ginian. Kalau mau tahu investasi yang sukses, ya. Ada Profesor Eugene Fama, ya. Mendapat hadiah Nobel karena teorinya pasar yang efisien market. Ya. Warren Buffett bilang, nggak perlu. Bukan saya yang ngomong Warren Buffett yang punya uang 1.500 triliun. Ya. Next. It is I be a bum on the street with a tin cup if the market were always efficient. Tadi saya sudah bilang kalau market itu efisien kan ada Profesor Eugene Fama, dia menulis tentang pasar yang efisien dan dapat hadiah Nobel. Ya. Tapi dibantah oleh Warren Buffett. Kalau pasar itu efisien, saya masih di jalan, jadi gelandangan di jalan. Ya. Pasar itu tidak efisien. Ya. Karena di pasar ada Mercy yang dijual harga bajai. Tapi lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Oleh karena hati-hati, pasar tidak efisien. Ya, next. If calculus or algebra were required to be a great investor, I have to go back to delivering newspaper. Ya, dia waktu dulu masih kecil, belum punya uang untuk membeli saham, dia jadi loper koran untuk mendapatkan uang. Dia jadi loper koran sehingga dia bisa beli saham. Ya. Adik-adik mahasiswa tentu juga nggak punya uang banyak ya. Kalau mau minta sama orang tua ya boleh, kalau orang tuanya punya uang banyak. Kalau nggak punya uang kan bisa cari uang segala macam, bisa dapat uang jualan online, jadi guru les anak SMP, SD atau SMA. Ya. Banyak cara untuk mendapatkan uang, hidup hemat dan sederhana, sisa uangnya dibelikan saham. Bisa, mahasiswa juga bisa beli saham. Ya. Warren Buffett pun waktu sebelum punya uang 100 miliar dolar, dia cari uang untuk membeli saham. Jadi loper koran. Yang mahasiswi nggak pernah beli koran sekarang. Bacanya media sosial yang gratis. Next. Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Ya. Wall Street itu mendapatkan uangnya dari aktivitas. Tapi kamu mendapatkan uangnya dari ketidakaktifan. Tadi saya dengar, wah di sini katanya tempatnya dari Pak dosen, tempatnya para trader.
Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Tapi kalau Anda trading, Anda jadi trader, sekuritas Anda yang kaya. Mau pilih mana? Tuh, Warren Buffett bilang. Wall Street make its money on activity, you make your money on inactivity. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Next. I can't be involved in 50 or 75 things that are not a way of investing. Ya. Dia bilang dia tidak beli saham banyak-banyak seperti ini investasi gaya Nabi Nuh. Sahamnya banyak di portofolio sedikit-sedikit tapi banyak. Ya. Tapi Warren Buffett tidak. Dia beli saham sedikit tapi jumlahnya besar. Tadi saya udah jelasin, dia punya saham Apple. Nilainya 160 miliar dolar, kira-kira 2.400 triliun satu saham. Ya. 47% dari portofolio dia. Dia nggak seperti investasi gaya Nabi Nuh. Sahamnya banyak sekali, kecil-kecil. Enggak. Next. Surah itunya mana kata-kata Warren Buffett di bawah. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau engkau tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Kalau Anda tidak dapat menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja sampai mati. Mungkin adik-adik mahasiswa pernah ke Singapura, ke food court yang beresin piring itu banyak orang tua yang udah umur 75 gitu pada. Ya. Jadi teringat perkataan Warren Buffett. Kalau engkau tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Ya. Kita harus bisa menghasilkan uang ketika tidur. Kita berinvestasi. Next. Next. Kata-katanya Warren Buffett di atas. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Kata Warren Buffett, engkau harus membaca annual report dan laporan keuangan sangat banyak sekali tiap hari. Ini kunci keberhasilan, ya. Nggak ada cara lain, ya. Kalau ada orang yang mengajarkan cara lain untuk menjadi seorang investor saham dengan cara lain, itu ajaran sesat. Ini ajaran benar, ya. Kunci keberhasilan dari seorang investor adalah membaca laporan keuangan. Enggak ada cara lain, ya. Ini yang Warren Buffett lakukan. Next. You cannot make a good deal with a bad person. Kamu tidak dapat memperoleh kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang buruk, hindari sajalah. Apalagi membuat kesepakatan, jangan. Lebih baik dihindari. Kan tadi pilar dari UKDW nomor 1 integritas. Ya. Kalau kita ketemu bad guy, orang yang tidak berintegritas, orang yang beracun, hindari aja. Kita tidak akan mendapatkan kesepakatan yang baik dengan dia. Dia gak bakalan kasih kita cuan. Kita ditipu, iya bisa dengan orang yang buruk. Kalau kita juga bergaul dengan orang-orang yang buruk, kita akan terseret menjadi orang yang buruk. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, kita juga akan terseret menjadi orang yang baik, ya. Ini peringatan dari Warren Buffett, ya. You cannot make a good deal with a bad person. Jangan membuat kesepakatan dengan orang yang buruk. Ya, jangankan buat kesempatan bergaul aja, kalau bisa janganlah. Nanti kita terseret jadi orang yang buruk juga. Next. The best thing that happened to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on the operating table. Ya.
the best thing that happened to us is when ketika perusahaan yang hebat itu memasuki ada kesulitan yang sementara, bukan kesulitan yang permanen ya. Dan kami akan membeli ketika mereka di meja operasi. Ya, contohnya apa ini? Bank of America. Tahun 2008 di Amerika krisis, ada subprime mortgage. Bank of America itu mungkin sedang great company Bank of America, tapi sedang mengalami kesulitan sementara. Dia sedang di meja operasi. Ya. Wah, dia beli murah sekali, sekarang cuan banyak dari Bank of America. Next. In the 54 years Charlie Mange and I have worked together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political environment or the view of other people. In fact, this subject never come up when we make decision. Selama 54 tahun, Charlie Mange dan Warren Buffett, Charlie Mange wakilnya, bekerja bersama-sama dan dia tidak melihat makroekonomi, politik, dan pandangan dari orang, the view of other people, para analis, semua pandangan dia nggak pernah. Dia hanya lihat kinerja perusahaan itu aja, yang mikro saja, yang mikro. Dia tidak kaitkan dengan yang makro, dia tidak kaitan dengan politik, pandangan orang, para analis, enggak, semuanya enggak. Hanya kinerja yang mikro saja, kinerja perusahaan. Next. Gokil, Warren Buffett, cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Wih, gila ya, dagang apa ya bisa cuan 1.720 triliun, hanya beli saham Apple terus tidur. Cuannya 1.720 triliun. Permisi tanya, kalau buka kafe bisa cuan segini enggak? 1.720 triliun. Kalau buka toko bakmi bisa nggak cuan segini? Saya kasih tahu ya, ini mahasiswa nih, mahasiswi pasti senangnya makan ini nih, makan KFC. KFC itu makanannya enak, murah, bukan promosi, saya nggak punya saham KFC ya. Makanannya enak, murah. Saya juga suka. Kalau mau datang antriannya 10 orang, 20 orang, keluar lagi males. Males ngantri 10 orang, itu lama, buang waktu, keluar lagi. Restorannya rame loh. Punya 600 restoran di Indonesia. Rame loh. Bisa cuan gak segini? 1.720 triliun. Saya kasih tahu ya, KFC yang restorannya rame, punya 600 restoran. You buka laporan keuangannya 4 tahun. Rugi. Rugi loh KFC. Kesukaan para mahasiswa dan saya juga. Enak, murah. Ya, enak dan murah. Saya makan KFC mungkin udah 30 tahun lebih, bukan promosi. Gak pernah saya keasinan loh makan. Gak pernah tawar, gak pernah keasinan. Saya sering makan makanan di restoran suka keasinan. Saya minta tolong air panas ya, tambahin air panas supaya jangan terlalu asin. Makan KFC gak pernah. Tapi tahu gak, coba saya memberikan bukti ya, data. Coba buka laporan keuangan KFC 4 tahun. Rugi 4 tahun. Si kakek yang tua umur 93 tahun ini bisa cuan loh. 1.720 triliun dari beli saham aja. Beli saham kerja keras enggak, tidur dia bilang ngorok. Sahamnya naik, cuan. Enak gak? Wah. Enak tenan. Enak tenan jadi seorang investor saham loh. Paling enak tenan. Rugi loh kalau gak mau jadi seorang investor saham.
rugi besar. Sampai orang lain usia 55, 60 udah pensiun, ini 93 masih bisa menghasilkan segini loh. Presentasi saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Pas 1 jam ya Pak. Ya, luar biasa untuk presentasi yang disampaikan oleh Pak Lo. Saya hanya menggarisbawahi hal-hal yang penting. Tadi beliau mengatakan baca, apa yang dibaca, laporan keuangan. Setelah baca lalu ngapain? Pikirkan, itu kata penting ya, pikirkan. Lalu investasinya di mana? Di wonderful company at fair price. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Tidur. Kenapa tidur? Karena saham yang kita belikan itu benar. Penting sekali. Lalu apakah kita berhenti membaca? Tidak. Belajar terus menerus. Tadi diberi contoh Warren Buffett usianya 93 tahun. Jadi belajar itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita selama kita hidup. Kita beri aplaus dulu ke Pak Lo. Nah, kesempatan ini kami berikan untuk penanya ya, teman-teman yang bertanya. Tapi kita batasi nanti, siapa yang mau bertanya dari sebelah sini dulu. Mungkin teman-teman yang membantu ya. Ya, siapa dulu ditentukan? Teman-teman silakan tentukan. Oke, Bumi dulu. Ya, 1 pertanyaan langsung dijawab, nanti akan kita berikan ke yang lainnya lagi. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Umi, jadi ibu-ibu Pak. Ibu Umi, jadi ibu-ibu Pak. Bukan dosen. Saya bukan dosen, saya mengajar Pak. Temannya Pak Perminas. Baik Pak, dari tadi kan kita harus memilih perusahaan yang wonderful, begitu ya Pak? Betul Bu. Nah selama ini kalau kami belajar bersama dengan teman-teman mahasiswa itu, salah satu cara untuk mendapatkan perusahaan yang wonderful itu kan dengan kita melihat rasio-rasio keuangan, kemudian melihat juga siapa manajernya, direksinya, komisarisnya gitu ya. Juga kalau penelitian mahasiswa banyak juga meneliti tentang kepemilikan manajerial. Nah, apakah cukup hanya dengan itu kita bisa menentukan mana perusahaan yang wonderful, atau mungkin Bapak punya saran ada yang perlu kami tambahkan begitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Ya, untuk pertanyaannya Ibu Umi. Apa yang harus dilihat itu perusahaan wonderful company atau tidak? Ya. Nomor 1 wonderful company yang harus dilihat adalah labanya. Kalau labanya cili bukan wonderful company. Labanya sedang juga bukan wonderful company. Wonderful company adalah labanya akeh, ya, labanya besar. Itu 1 kriterianya, wonderful company, labanya besar. Yang kedua, laba yang besar itu bukan sekali-kali. Kita lihat 5 tahun ke belakang, laba yang besar dia bertumbuh tambah besar. Ya. Jadi kalau labanya 5 triliun meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, jadi 13 triliun, jadi 15 triliun, seperti itu. Jadi
wonderful company itu satu labanya besar, dua bertumbuh. Ya. Udah besar makin tahun makin besar. Demikian yang saya tambahkan Bu Umi. Ya. Cuannya ake dan tiap tahun tambah ake. Kira-kira gitu. Ya, yang lain lagi tadi siapa? Saya ngambil tadi satu langsung di sini ya. Siapa yang di belakang ini yang tadi berdiri tadi? Nanti setelah itu nanti baju yang bajunya ini Mas ini yang di depan. Siapa? Oleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Sogun. Izin bertanya Bapak, sebagai investor yang berpengalaman, bagaimana Bapak mengelola emosi gitu? Memulai apa? Mengelola emosi Oh, mengelola emosi. terhadap pasar saham yang sangat volatilitas gitu, sangat volatil. Apakah ada kebiasaan atau sesuatu yang Bapak ikuti agar tetap berpikir realistis begitu Pak untuk mengambil keputusan investasi? Mungkin seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Sebentar, dari mahasiswa bukan? Mahasiswa Iya, baik. Iya. Namanya siapa tadi? Sogun. Sugun, nanti dicatat ya. Oke. Mari Bapak langsung aja. Terima kasih untuk pertanyaannya Sogun. Pertanyaannya adalah bagaimana mengelola emosi karena bursa saham yang naik turun ya. Kalau kita tidak mengelola emosi, bisa mengelola emosi, begitu saham naik kita happy, begitu saham turun kita sedih, ya kan terus tiap hari emosinya berubah-berubah terus ya. Bagaimana kita mengelolanya supaya kita tidak jadi orang yang emosional adalah kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli tentu emosi kita jadi berfluktuasi, jadi terus terombang-ambing ya. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli, jadi tidak emosi karena kita tahu apa yang kita beli ya. Kalau kita beli Mercy seharga bajai, ya, saya selalu begitu, beli Mercy seharga bajai baru saya beli ya. Saya nggak mau beli yang bajai harga Mercy, orang ngomong apapun saya nggak mau dengar, itu buat kamu saja ya. Biar, oh ini saham nanti minggu depan mau naik, buat kamu saja. Kalau saya lihat itu bajai harga Mercy, saya nggak mau sentuh. Jadi karena saya beli Mercy harga bajai, jadi saya tenang aja, saham turun tenang. Kan saya tahu saya punya ini Mercy, harganya bajai, harganya turun juga tidak apa-apa. Saya bisa mengelola emosi saya ya dengan sangat baik. Jadi saya tidak, kalau saham turun hatinya sedih, stres gitu, enggak. Saya bisa mengelola emosi saya, punya mindset yang baik. Contohnya gini, kalau saham turun, saya selalu berpendapat, ini peluang emas loh. Ketika harga saham turun, ini peluang emas loh. Kapan saatnya saya bisa, misalnya COVID datang ya saham turun, orang lain stres, saya enggak. Saya berpikir punya mindset yang positif. Ini peluang emas loh, ini sedang hujan emas di bursa. Kapan lagi saya bisa beli Mercy seharga bajai? Ya saat ini loh, happy saya beli saham, borong saham. Ketika saham turun, emosi saya tetap happy. Kalau saham naik gimana? Ya tetap happy juga. Wah saham-saham naik ya, saya tambah kaya loh. Jadi saham turun happy, saham turun saya happy, saham naik saya juga happy. Saham turun ini peluang emas loh. Saya bisa membeli perusahaan bagus harga murah. Ketika saham naik saya juga happy, saya tambah kaya. Ya. Ketika kemarin saya lihat saham-saham pada naik semua, tambah kaya. Gitu ya, Sogun. Bagaimana mengelola emosi, ya. Punya mindset yang baik. Ya, sudah Pak. Lagi, saya tentukan ya. Baju kuning dulu, tadi dari sana. Ya.
Selamat siang Pak Lo. Ya, selamat Terima siang. kasih atas kesempatannya. Nama saya Oki. Oki? Iya, Oke. mau tanya kan Bapak beli saham berdasarkan laporan keuangan. Ya, itu di bursa kita kan ada beberapa yang perusahaannya yang memanipulasi laporan keuangan. Bagaimana Bapak tahu itu laporan keuangannya asli atau manipulasi? Kan ada yang kelihatan seperti wonderful company, tapi nyata laporan keuangannya manipulasi alias busuk. Wah, pertanyaannya menyeramkan nih. Manipulasi soalnya. Ya, pertama-tama kan kita kan bukan hanya lihat laporan keuangannya saja, ya kan kita tadi nomor satu kan siapa pengendalinya, siapa direksi dan manajemennya, apakah mereka orang berintegritas tidak. Kalau mereka orang berintegritas, laporan keuangannya juga benar ya. Kalau mereka orang tidak berintegritas tentu kita juga ragu dengan laporan keuangannya. Kedua sebagai filter juga ada siapa yang mengaudit laporan keuangan itu. Apakah mereka big four accountant lebih akuntan publik 4 besar dunia itu lebih bisa kita lebih mempercayai ya. Jadi bukan hanya laporan keuangannya kita lihat siapa yang audit, kemudian si pengendali perusahaan, manajemen dan direksi komisarisnya kita juga bisa lihat siapa mereka sebenarnya. Kira-kira begitu pertanyaan jawaban dari saya. Ya, Ya, saya beri kesempatan lagi, mungkin yang di belakang dulu ya. Sana, yang paling ujung sana, ayo silakan. Di belakang. Ya Anda sendiri ya, yang paling belakang. Pakai kacamata ya? Perempuan, ya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Divina Erin, salah satu mahasiswa program studi manajemen Universitas Kristen Duta Wacana. Izin bertanya Bapak, jadi dalam setiap kondisi ekonomi itu kan pasti ada sektor yang diuntungkan gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan saya ketika dalam kondisi ekonomi yang sedang buruk atau resesi gitu, bagaimana cara Bapak memilih saham yang baik? Terima kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Kalau situasi lagi krisis, bagaimana ya? Kalau kita memiliki saham yang biasa-biasa, ketika mengalami krisis dia juga ikut terimbas ya, jadi rugi perusahaannya. Tapi kalau kita memiliki saham wonderful company ya, meskipun krisis dia tetap cuan besar ya. Siapa sih perusahaan yang tetap cuan besar ketika krisis? Yaitu saya sebut hanya 2 saja ya, sebetulnya banyak. Bank, ya, bank. Tahun lalu katanya kita krisis, ternyata banknya cuan-cuan besar. Cuannya ake, cuan soro. Ya. Sampai ada bank yang cuannya 40 triliun setahun. Ya. Yang kedua, yang ketika krisis cuannya gede, nggak ikut krisis apa? Tambang batu bara, perusahaan tambang batu bara. Tahun lalu ada cuannya 38 triliun laba bersih. Ya. Jadi ini 2 ini saham-saham wonderful company, tapi bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Kalau beli rugi, salah sendiri, bukan rekomendasi. 2 ini perusahaan perbankan dan batubara adalah 2 sektor yang tidak terimbas oleh krisis. Kalau perusahaan biasa-biasa tentu terimbas, tapi kalau wonderful company dia tidak terimbas. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih Pak Lo. Lagi? Saya tentukan ya, ini sudah. Saya ambil di tengah yang baju
putih. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Olo. Selamat pagi Pak Perminas. Perkenalkan, nama saya Regina. Saya mahasiswa dari kampus lain. Izin bertanya, tadi sudah Bapak jawab sih sebenarnya barusan. Tapi saya izin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut pengalaman Bapak sebagai investor puluhan tahun, ada nggak sih Pak sektor atau industri yang resilience? Yang resilience. Apa? Resilient. Resilient. Gitu. Resilient itu apa artinya? Tangguh, yang tangguh. Hah? Tangguh. Oh tangguh, Ya. oh yang tangguh. Yang pertama, yang tangguh, sekiranya dari zaman dahulu Bapak mulai berinvestasi sampai mungkin 2-5 tahun ke depan masih tangguh di sektor apa. Dan yang kedua, saya suka melihat seminar Bapak di sebelum-sebelumnya. Yang pertanyaan kedua ini agak keluar dari persahaman. Saya hanya mau tahu apakah statement Bapak terhadap aset digital, terutama cryptocurrency, itu masih sama seperti statement Bapak yang Bapak sampaikan di seminar sebelumnya, yang dimana Bapak belum tertarik atau tidak merekomendasikan berinvestasi di kripto karena tidak mempunyai underlying aset. Apakah masih sama pandangannya atau sudah berbeda? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Lo. Tadi saya sudah jawab sebetulnya Ya, sektor mungkin yang tangguh. ya baik. Itu sudah yang itu mungkin yang kedua kali Pak. Ya. Yang kedua mengenai cryptocurrency, jawaban saya tetap sama, tidak berubah ya. Karena kita memberi cryptocurrency itu nggak ada underlying asetnya. Kalau kita membeli saham bank ya, saham bank ada banknya yang bisa mencetak uang buat kita, banknya ya. Ada BRI yang bisa memberikan keuntungan, ada underlying-nya ya. Seperti saya membeli, saya punya saham bank juga ya. Saya membeli aset properti misalnya, bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Punya aset 20 triliun, saya pemegang saham terbesar nomor 2 di situ. Di perusahaan properti yang sudah berusia 45 tahun, saya beli saham itu, di belakang saham itu ada 65 proyek yang nilainya 20 triliun. Sekarang kalau kita beli cryptocurrency underlying-nya apa? Kalau dia turun terus jadi 0 gimana? Gitu. Jadi saya tidak mau, saya anggap kalau cryptocurrency itu high risk high gain misalnya gitu ya, high risk high gain. Yang saya berinvestasi di saham, saya beli Mercy harga bajai, saya low risk high gain. Terang saya nggak mau berinvestasi di cryptocurrency. Yang high risk high gain saya hindarin, saya hanya mau berinvestasi yang low risk high gain buat saya. Ya, kira-kira jawaban saya tetap tidak berubah. Oke, terima kasih Pak Lo. Kita beri lagi waktu saya. Oke, yang paling belakang. Ya. Silakan. Ya. Cek. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Pratama, saya dari kelompok studi keuangan dan pasar modal UKDW. Sebelumnya terima kasih juga Pak sudah memberikan materi kepada kami. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak. Semoga saya bisa kaya dengan cara tidur. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan saja Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan Bapak mendapatkan dividen yang menurut saya cukup besar ya Pak, miliaran. Tapi kan untuk kalangan mahasiswa, modal yang dimiliki kan kecil Pak. Paling mentok bisa beli BCA ya, dan bisa beli 1 lot. Sedangkan dividennya cuma 170 perak per lembar saham gitu Pak. Jadi kita nggak bisa mendapatkan dividen yang besar gitu Pak kalau modal kita kecil gitu Pak. Nah tips untuk mahasiswa biar bisa, mungkin Bapak bisa berikan tips agar mahasiswa bisa kaya dari cara tidur karena modalnya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang kedua tadi Bapak bilang
perusahaan yang wonderful company itu salah satunya memiliki integritas. Nah, saat ini kan pemerintah sedang gencar tentang ESG. Menurut Bapak, apakah Bapak memilih saham juga memperhatikan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan ESG? Karena saya lihat yang skornya tertinggi itu perusahaan ERA. Dan itu saya lihat laporan keuangannya kok saya kurang tertarik gitu Pak. Jadi pendapat Bapak bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Pak. Ya saya borong ya Pak ya. Yang terakhir saya kemarin sempat melakukan riset bersama Pak Perminas. Itu melihat menganalisis nilai wajar perusahaan dengan dua metode, yaitu discounting cash flow dengan relatif. Dan berdasarkan hasil penelitian kami, ternyata discounting cash flow itu lebih akurat Pak. Nah menurut Bapak, apakah Bapak menggunakan valuasi itu yang menurut saya itu sangat ribet gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya silakan Pak Lo. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kaya sambil tidur? Kalau kita mau kaya sambil tidur harus punya saham wonderful company dulu, baru bisa kaya sambil tidur ya. Tambah kaya. Tapi kalau mahasiswa yang belinya cuma 1 lot, belum punya saham wonderful company, punyanya cuma 1 lot doang, harus kerja keras. Harus kerja keras dengan segala cara tapi yang halal ya. Halal. Seperti tadi Warren Buffett, dia pun memulai dengan jadi loper koran. Ya, loper koran. Enggak langsung jadi seorang yang memiliki 100 miliar dolar, itu proses dari ketika usia 12 tahun sampai 93, itu prosesnya sampai punya uang itu perlu, it takes time, perlu waktu selama 81 tahun. 81 tahun ya. Jadi kalau mahasiswa kaya sambil tidur belum bisa karena uangnya belum ada, kan harus kerja keras ya, kerja keras dan kerja keras. Mungkin bekerja di satu perusahaan, jual online, dan lain-lain, kasih les ya ke siswa-siswa, dapat uang. Yang kedua, selain cari uang, kerja keras, yang kedua adalah hidup hemat dan sederhana. Ya. Kalau kamu kerja keras, cari uang, tapi hidupnya konsumtif, foya-foya, habis juga duitnya. Nggak ada uang untuk dibelikan saham. Ya. Tapi kalau kerja keras, cari uang sebanyak-banyaknya, hidup hemat dan sederhana, ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya. Jangan meremehkan uang 1 juta rupiah ya, 1 lot saham ya. Kalau uang itu bisa kita naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 20 tahun kemudian uang 1 juta itu jadi 1 triliun. Ya. Ajaib itu, keajaiban dunia ya. 1 juta jadi 2 juta, 4 juta, 8 juta, 16 juta, 32 juta, 64 juta, 124 juta, 248 juta, ya kira-kira 500, 1 miliar ya. Uang 1 juta kalau kita bisa naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 1 jadi 2, 2 jadi 4 itu, 10 tahun jadi 1 miliar. Tambah 0,3. Kalau 1 miliar bisa kita ulangi lagi, tambah 0,3 lagi jadi 1 triliun. Kira-kira caranya gitu ya. Pikirkan bagaimana uang kita setiap tahun bisa naik 1 kali lipat ya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa ya saya lupa. Yang kedua berkaitan dengan ESG tadi Pak. Apa? Environmental, Social, ESG. Governance. Ya. ESG ya. Saya kebetulan menyenangi
perusahaan yang tidak ESG lagi. Kan saya punya saham tambang batu bara yang kemarin kasih saya dividen 45 miliar itu kan tambang batu bara kan nggak ESG ya. Habis cuan gede gimana? Tambang batu bara kan kasih cuannya ake, nggak ESG udah biarin lah nggak apa-apa. Cuman jangan kita berpikir ESG terus. Lihat tuh, tadi pagi saya baru baca loh di Vietnam lagi krisis listrik. Enak di Indonesia, nggak pernah krisis listrik, tiap hari lampu nyala terus. Karena kita kaya dengan batu bara. Di Vietnam, saya baca listriknya mati melulu ya. Investor asing juga ngeluh, masyarakat juga ngeluh, investor asing, pabrik nggak jalan, 2 hari ruginya piro. Apalagi kalau pabrik nggak jalan seminggu ruginya piro. Kenapa listrik mati? Karena nggak pakai batu bara, dia pakai yang ESG, pakai tenaga air. Sekarang musim kemarau, airnya nggak ada, surut, PLTA-nya nggak jalan. Itu ESG itu di Vietnam. Bisa krisis listrik ya. Jadi batu bara susah tergantikan dengan yang lain. Ya. Mau ESG batu bara susah, mau tiap hari listriknya mati. Pakai nuklir, berani pakai nuklir. Yang kedua, mau pakai PLTA, ya ada kesulitan kalau kemarau. PLTA juga kecil. Kalau PLTU yang pakai batu bara bisa 1000 megawatt. PLTA kita sungainya kecil-kecil paling 5 megawatt. Udah gitu konstruksinya susah, lu bikin bendungan itu susah konstruksinya. Yang ketiga pakai angin juga cuma sedikit lagi. Keempat, pakai tenaga surya. Saya kasih tahu ya, tenaga surya. PLTU kan bisa 1000 megawatt. Tenaga surya 1 megawatt butuh solar panel lu seluas 1 hektar loh. 1 hektar loh. Jadi mau 1000 megawatt butuh 1000 hektar bentangan solar panelnya. Belum baterainya mahal. Jadi ya kita masih sangat memerlukan batu bara ya. Pertanyaan yang ketiga, discounted cash flow ya. Saya selama ini menganalisa saham masih pakai metode yang paling gampang. Hanya anak SD saja bisa ya. Yaitu apa? Hanya price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah, itu aja beli. Saham saya kan banyak yang price to book hanya 0,3, yang PE-nya 1 time 1 kali. Sederhana loh. Price earning ratio, price to book. Sangat sederhana, sangat mudah. Tapi ingat, simple is perfect. Yang paling mudah itu yang paling sempurna. Kira-kira gitu ya jawaban dari saya. Ya, kita beri aplaus lagi untuk jawaban beliau. Ya, kita beri kira-kira 4 lagi bisa Pak? Ya, baik. Saya ganti ke sebelah sini ya. Oke, yang di depan karena dari tadi ya. Siap. Ya, mari. Ya, Bu. Cek. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Perminas. Nama saya Mekris Herina, saya alumni UKDW angkatan 2016. Saya dari manajemen Pak. Ini mungkin pertanyaannya harusnya agak dari awal ya ditanyain tadi, tapi karena saya masih kepo jadi saya mau nanya lagi. Tadi kan dikatakan kalau misalkan kita mau milih perusahaan itu harus tahu siapa sih pemilik, pengendali sama manajer perusahaannya ya Pak. Nah kalau misalkan sekelas kayak saya ini yang juga masih mahasiswa lagi,
Kira-kira bagaimana ya caranya biar kita tuh tahu orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut benar-benar berintegritas. Sementara kan kalau misalkan kita mau cari dari media, belum tentu media tersebut bisa dipercaya seperti itu Pak. Terus yang kedua, kan kalau misalnya kita mau investasi tentu saja kita harus belajar dan belajar itu saya rasa kita harus tetap konsisten. Nah bagaimana caranya biar kami tuh tetap konsisten untuk belajar sementara mungkin setiap harinya kami diperhadapkan dengan banyak hal yang kelihatan lebih menarik seperti itu Pak. Terima kasih. Di luar lebih menarik moso. Moso lebih menarik di luar. Nggak dengar tadi saya bilang Warren Buffett cuan 1.720 triliun. Coba yang menarik apa yang lebih menarik yang bisa cuan dari 1.720 moso. Nggak ada yang lebih menarik. Cuman kelihatannya menarik aja. Tapi sebetulnya nggak menarik. Ya. Apa ya tadi pertanyaannya lali aku. Pertanyaannya lali. Oh mengenai itu kejujuran integritas ya. Bisa tadi disebutkan dari jurnalis bisa menjelaskan ya. Bisa juga dari laporan keuangan, apakah banyak transaksi afiliasi, piutang afiliasi, ada transaksi afiliasi juga kalau banyak seperti itu biasanya tata kelola kurang baik ya. Bisa juga dari pesaing, ya pesaing perusahaan, pasti tahu pesaingnya seperti apa. Bisa juga dari suppliernya, juga bisa tahu oh ini bayarnya susah ya. Kasih barang 6 bulan belum bayar-bayar, itu juga tanda kurang baik. Bisa juga dari pelanggannya, bisa juga dari karyawannya juga bisa tahu, bos saya seperti apa itu orang. Ya. Banyak sumber bisa mengetahui integritas dari manajemen dan pengendali. Ya. Terus apalagi ya, cukup ya? Ya, oke, ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan tadi. Saya lanjutkan lagi. Siapa tadi yang ini? Saya langsung ke sana ya. Oke, tadi Pak ya itu yang satu silakan Mas. Ya. Oh ini tadi ya nanti saya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Lo, Pak Berminas. Memperkenalkan diri, nama saya Ahmad. Saya seorang trader saham. Kebetulan lulus kuliah langsung trader saham dan sekarang mencoba untuk belajar investasi saham. Dari seminar ini Pak Lo sering mengatakan bahwa untuk menjadi investor yang sukses harus memahami laporan keuangan. Setahu saya, Pak Lo King Hong background pendidikannya adalah sastra Inggris. Iya Pak. Lah, dari sastra Inggris kok bisa memahami laporan keuangan? Bagaimana cara Pak Lo King Hong belajar memahami laporan keuangan sehingga mahir seperti saat ini? Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Yang sarjana akuntansi tidak baca laporan keuangan. Yang lulusan seorang fakultas sastra, sastrawan baca laporan keuangan. Gimana bisa mahir? Nggak mahir, cuman lihat aja satu cuannya piro. Sederhana kan, cuman lihat aja. Oh, bikin laporan keuangan pasti nggak bisa, kalau baca kan gampang. Cuannya piro sih? Oh ini cuannya begini, penjualannya berapa? Modalnya berapa? Utangnya berapa? Di kas ada berapa banyak uang, piutangnya gimana, inventorinya gimana, uang mukanya gimana. Sederhana kan cukup. Lulusan SD aja kan bisa. Apalagi saya kan lulusan S1, Fakultas Sastra kan S1. Kan saya bilang tadi SD aja bisa kok. Saya ini seorang sastrawan, ya, sastrawan yang menjadi investor Pak. Ya. Saya diwisuda oleh Sultan Takdir Ali Syabana, ya, seorang pujangga baru. Ya. Yang bacanya waktu kuliah belajarnya puisi, novel, linguistik, ilmu bahasa. Ya. Makanya saya bilang menjadi seorang investor yang sukses cukup pendidikannya SD, ya, karena hanya cukup
tambah, kurang. Kalau saya Fakultas Sastra kan S1, jadi udah lewat melampaui SD, jadi bisa ya. Kalau saya Fakultas Sastra, seorang sastrawan bisa jadi investor, apalagi saudara yang lulusan dari Fakultas Bisnis harusnya lebih hebat dari saya ya. Itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih Pak Lo. Ada yang dari SMA? Silakan, ada anak SMA yang mau bertanya? Anak SMA ada yang sempat ikut? Ada yang mau berani bertanya? Silakan, satu anak SMA. Ya, silakan. Ya. Tes. Ya baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Akmal, siswa dari SMA Negeri 4 Yogyakarta. Nah, saya mau bertanya, kapan sih kebiasaan berinvestasi atau ya kebiasaan berinvestasi itu harus dimunculkan dalam diri seseorang? Seperti saya seorang pelajar, kapan sih saya harus mulai investasi itu? Dan cara memulai investasi bagi seorang pelajar itu bagaimana Pak? Nah, cukup sekian, terima kasih. Ada pertanyaan dari anak SMA, siswa SMA, kapan saat yang terbaik berinvestasi saham? Ya. Tahu Warren Buffett mulai membeli saham ketika usia berapa? Tahu? Lebih muda dari kamu loh. Warren Buffett ketika pertama kali membeli saham ketika usia 12 tahun. 12 tahun berarti tamat SD ya, tamat SD. Kamu siswa SMA lebih harus sudah mulai ya, makin dini makin bagus. Saya termasuk orang yang terlambat mengenal saham ya. Saya baru tahu saham itu ketika usia saya 30 ya. Saya mulai membeli saham 34 tahun yang lalu. Saya sangat terlambat sekali, bersyukur ada adik-adik siswa SMA, mahasiswa sudah tahu tentang saham. Ya, saya usia 30 tahun masih belum mengerti apa-apa. Ya. Tapi saya belajar otodidak. Setiap hari saya belajar. Itu makin dini makin bagus. Warren Buffett sudah mulai berinvestasi sejak usia 12 tahun. Pertanyaan berikutnya tadi saya lupa ya, apa ya? Hah? Apa? Oh, cara memulainya gampang, datang saja ke sekuritas, serahin, mungkin saya nggak tahu prosedurnya kalau orang dewasa KTP dan NPWP, kalau siswa yang belum punya KTP saya nggak tahu ya, datang aja ke sekuritas, persyaratannya apa, dan harus punya uang untuk membeli, ya, tapi sebelum membeli pelajari dulu laporan keuangannya, sesederhana seperti itu ya. Oke. Baik, saya kasih satu lagi ya, satu saja, 10 penanya memang kita targetkan. Yang dari investor ada? Investor ya? Oke, silakan. Ya. Ini yang terakhir, kita membatasi waktu karena Pak Lo juga ada atau segera untuk kembali ke Jakarta. Ini yang ke-10. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zainal, saya dari investor. Ini ingin bertanya kepada Pak Lo terkait Kelipan Finance. Kalau kita amati Kelipan Finance di laporan keuangan di tahun 2021 melakukan pembiayaan beberapa triliun ya untuk membiayai konsumen. Apakah ini salah satu alasan Pak Lo Keng Hong membeli Kelipan Finance karena akan berubah pembiayaannya menjadi pendapatan di masa yang akan datang sehingga menjadi perusahaan yang turnaround untuk labanya? Atau ada hal lain analisanya dan bagaimana menghitung harga wajar dari Kelipan Finance? Sedangkan waktu Pak Lo beli di tahun 2020 pada saat COVID itu dalam keadaan rugi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya beli Kelipan Finance jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di situ? Setahu saya Kelipan Finance anak perusahaan dari Penin Bank. Ya.
Penin Bank adalah menurut saya bank salah satu yang terkuat di Indonesia karena ketika krisis ekonomi tahun 98 dia tidak meminta BLBI, dia yang bisa kuat bertahan. Jadi kalau sudah melewati krisis yang begitu dahsyat tahun 98 tentu dalam sektor keuangan sangat kuat dia ya, dan itu anak perusahaannya. Yang saya beli hanya sederhana aja, dia kan pasti soal keuangan sangat baik. Yang saya beli hanya sederhana, sederhana sekali. Harga sahamnya 200, nilai buku per sahamnya 1.200. Sederhana ya, hanya price to book nggak sampai 0,2. Usahanya bagus, udah saya beli aja lah. As simple as that lah. Semudah seperti itu. Cuman beli saham ini karena yang punya Penin Bank, oh pasti sektor keuangan yang kuat, bagus. Kedua, saham harga sahamnya 200, nilai buku per sahamnya 1.200. Wah, diskon. Udah saya beli aja lah. Sekarang pelan-pelan dia naik ke 500 ya. Kemarin 515 kalau nggak salah. Ada gen 150%. Gitu Pak. Analisanya sederhana sekali ya. Hanya lihat nilai bukunya aja. Belum pakai discounted cash flow ya. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Ya, memang